Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlina Permita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pajak, Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Perpajakan yang dimana akan membahas ruang lingkup komunikasi perpajakan. Pembahasan hari ini ada 4 poin. Yang pertama ruang lingkup, yang kedua tujuan, yang ketiga aspek-aspek, yang keempat strategi komunikasi. Pengertian komunikasi perpajakan. Komunikasi perpajakan adalah proses penyampaian informasi terkait pajak antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak eksternal, termasuk melalui media massa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, membangun kepercayaan publik pada DJP, dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ruang lingkup komunikasi ada 2. Yang pertama komunikasi internal, yang kedua komunikasi eksternal. Yang pertama komunikasi internal DJP. Komunikasi internal DJP adalah segala bentuk komunikasi antara DJP dengan seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan semangat pegawai DJP untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Yang kedua, komunikasi eksternal DJP. Komunikasi eksternal DJP adalah segala bentuk komunikasi antara DJP dengan pihak eksternal atau pihak luar, termasuk melalui media massa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak atau membayarkan pajak, membangun kepercayaan masyarakat kembali pada DJP, dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Komunikasi eksternal DJP meliputi komunikasi media. Komunikasi media adalah proses penyampaian data dan atau informasi kepada media pers, baik melalui lisan, tulisan, maupun wawancara. Layanan edukasi perpajakan. Layanan edukasi perpajakan merupakan layanan bagi wajib pajak dan atau non-wajib pajak untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan oleh kantor pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Informasi umum perpajakan berupa informasi umum perpajakan seperti penjelasan ketentuan atau peraturan perpajakan, pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Tujuan komunikasi perpajakan itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya WP untuk membayarkan kewajibannya kepada negara. Yang kedua, membangun kepercayaan publik pada DJP sebagai lembaga yang kredibel dan profesional. Yang ketiga, mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Yang keempat, menciptakan iklim perpajakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek penting dalam komunikasi perpajakan. Yang pertama, segmentasi sasaran. Komunikasi perpajakan harus disesuaikan dengan target audiens yang berbeda. Misalnya komunikasi dengan wajib pajak badan juga berbeda dengan komunikasi wajib pajak orang pribadi. Pemilihan saluran komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat juga penting. DJP dapat menggunakan berbagai saluran seperti media sosial, website, seminar, lokakarya, dan lainnya. Selanjutnya, pesan yang jelas dan mudah dimengerti agar masyarakat umum atau masyarakat awam juga mengerti apa yang disampaikan DJP kepada masyarakat. Akan komunikasinya jelas, ringkas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. DJP perlu menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat. Komunikasi dua arah. Komunikasi perpajakan sebaiknya tidak hanya bersifat satu arah. DJP harus membuka ruang dialog dan umpan balik dari masyarakat. Jadi adanya komunikasi dua arah antara DJP dan juga masyarakat. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring. Efektivitas komunikasi perpajakan perlu dievaluasi dan dimonitor secara berkala untuk memastikan tujuan komunikasi tercapai. Strategi komunikasi perpajakan yang efektif.
DJP perlu menerapkan strategi komunikasi perpajakan yang efektif, antara lain membangun citra positif DJP. DJP perlu membangun citra positif sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel atau akuntabilitas. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan komunikasi. Selanjutnya, menggandeng pihak ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga seperti media massa, organisasi masyarakat, dan tokoh publik untuk menyampaikan pesan perpajakan. Tantangan dalam komunikasi perpajakan. Komunikasi perpajakan menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan yang kompleks dan sering berubah-ubah dapat menjadi hambatan dalam komunikasi antara DJP dan juga dengan masyarakat. Selanjutnya, persepsi negatif masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin memiliki persepsi negatif terhadap pajak dan DJP. Selanjutnya, kurangnya sumber daya. Terkadang DJP menghadapi keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan komunikasi perpajakan yang efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.